Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi di video yang ketiga ya, berarti ya dari Asam Basa ini. Nah, di video ketiga ini Pak Budi mau jelasin tentang teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa dari seorang ilmuwan yang bernama Bronsted-Lowry. Nah, jadi anak-anak, kalau kata Bronsted-Lowry, asam itu adalah sesuatu yang dia itu bisa mendonorkan ion H+, dan basa itu adalah sesuatu yang dia bisa atau menerima atau akseptor ion H+ ya. Nah, maksudnya apa? Coba misalkan kita lihat misalnya di sini Pak Budi punya reaksi kesetimbangan ya. Nah, reaksi kesetimbangan dari HCO3- ditambah H2O menjadi CO32- sama H3O+. Nah, kalau kita bermain pasangan, ini kan HCO3- itu kalau sebelah kiri, sebelah kanan pasangannya dia nih, bener kan? Nah, H2O yang ini pasangannya nanti sebelah kanan yang H3O+. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, dari HCO3- ke CO32- itu dia kehilangan hidrogen, bener nggak? Tapi di satu sisi H2O ke H3O itu malah kelebihan hidrogen. Jadi ada sisi yang kehilangan, ada sisi yang kelebihan, bener nggak? Artinya kan dengan kata lain terjadi perpindahan hidrogen kan, ya, dalam bentuk ion H+ ya, dari HCO3- ke H2O, seperti itu ya. Jadi, skema atau perpindahan si hidrogen itu dari HCO3- ke H2O ya, seperti itu, berpindah sebuah ion H+. Makanya, HCO3- pasangannya di sebelah kanan kehilangan hidrogen, tapi H2O malah ketambahan hidrogen H+ ya. Itu H3O+ kan di sebelah kanan. Ya, jadi kita di sini mainnya patokan kita adalah hidrogen ya. Nah, sehingga kalau kita balik lagi ke teorinya si Bronsted-Lowry, asam itu katanya adalah sesuatu yang mendonorkan ion H+. Nah, berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa HCO3- itu merupakan sebuah asam. Kenapa? Karena dia mendonorkan ion H+. Begitu ya. Sementara basa itu di sini adalah yang menerima atau akseptor ion H+. Siapa di sini yang menerima ion H+? Ya, berarti si H2O. Berarti si H2O di sini bertindak sebagai basa. Paham ya sampai sini ya? Nah, Pak, bagaimana dengan pasangannya di sebelah kanan ya? Nah, karena si HCO3- itu kan pasangannya sama si HCO32- kan, bener nggak? Kalau dia itu di sebelah kiri bertindak sebagai asam, maka nanti di sebelah kanannya dia nanti kita kenal dengan nama basa konjugasi ya. Jadi basa konjugasi itu adalah definisinya asam yang kehilangan ion H+ ya, itu disebutnya basa konjugasi. Nah, sementara kalau misalnya di sebelah kirinya dia itu basa, terus dia menerima ion H+, maka nanti pasangannya di sebelah kanan akan menjadi yang namanya asam konjugasi. Jadi asam konjugasi itu adalah sebuah basa yang dia ketambahan atau kelebihan ion H+. Paham ya sampai sini ya dari definisinya. Atau ya gampangnya kalau sebelah kirinya asam, sebelah kanannya basa konjugasi. Sebelah kirinya basa, maka sebelah kanannya adalah asam konjugasi. Seperti itu ya. Nah, kita lihat sekarang reaksi yang kedua, kita lihat di sini. Nah, ini sama-sama HCO3- sama H2O nih, sama ya soalnya ya, antara yang atas sama yang bawah. Tapi anak-anak, kalau kita perhatikan di sini, HCO3-nya itu di sebelah kanan jadi H2CO3, justru dia malah kelebihan H+, ya. Sementara H2O itu di sebelah kanannya malah tinggal OH-, malah dia yang kehilangan ion H+. Berarti kan meskipun reaksinya sama, tapi di reaksi yang kedua ini kasusnya H+-nya itu berpindah dari H2O ke si HCO3-. Kebalikannya ya sekarang ya malah ya. Kayak gitu. Sehingga di sini anak-anak yang bertindak sebagai asam adalah si H2O-nya seperti itu. Sementara HCO3-nya itu dia karena menerima ion H+, dia bertindak sebagai basa. Begitu ya anak-anak ya. Dan nanti
lawannya, pasangannya, karena HCO3- itu di sebelah kiri sebagai basa, maka partnernya atau pasangannya di sebelah kanan akan bertindak sebagai asam konjugasi, seperti itu. Dan, kebalikannya si H2O karena dia bertindak sebagai asam, maka nanti di sebelah kanannya dia akan bertindak sebagai basa konjugasi, seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Nah, jadi anak-anak, di sini, eee, oke, jadi kamu pasti kamu sudah memahami bagaimana si, teori asam basa si Bronsted-Lowry ya. Jadi kita patokannya hanya si H+, kalau yang mendonorkan adalah asam, yang menerima adalah basa. Dan lawannya itu atau sebelah kanan itu tinggal kalau di sebelah kirinya asam, sebelah kanannya basa konjugasi, kalau sebelah kirinya basa, sebelah kanannya adalah asam konjugasi. Nah, yang mau Pak Budi notice, yang mau Pak Budi minta kalian notice adalah kemarin kita itu mempelajari bahwa air itu bersifat netral, bener nggak? Ya kan? Dan selama ini kita taunya bahwa air itu memang sifatnya netral. Tapi anak-anak, kalau kita merujuk ke teorinya si Bronsted-Lowry kayak gitu, H2O ini bisa loh menjadi basa dan H2O ini bisa menjadi asam seperti itu. Jadi teori asam basanya Bronsted-Lowry itu membuka pikiran kita ya bahwa definisi asam basa tuh nggak sesempit H+ sama OH-. Buktinya sekarang siapapun, bahkan air aja yang kita tahu selama ini dia netral, dia bisa jadi asam kok dan dia juga bisa jadi basa seperti itu. Jadi sekarang definisi si asam basa itu semakin meluas ya, nggak cuman H+ sama OH- aja. Kalau kemarin kan Arrhenius H+ tuh asam, OH- tuh basa. Nah, kalau sekarang siapapun bisa jadi asam, siapapun bisa jadi basa. Karena kita memandangnya itu dari perpindahan si H+ kayak gitu. Siapa yang donor, siapa yang menerima. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, nanti ini ada latihan soal, silakan bisa kamu screenshot sama kamu latihan soalnya ya untuk kamu kerjakan. Oke? Nah, teori yang ketiga itu adalah teorinya si Lewis ya. Nah, jadi anak-anak masih ingat ya, kita dari namanya aja Lewis, berarti kita harus bikin yang namanya struktur Lewis atau ini berarti berhubungan dengan yang namanya ikatan kimia, begitu ya. Nah, jadi misalkan Pak Budi di sini punya reaksi H2O ketemu sama CO2 atau bereaksi dengan CO2 membentuk H2CO3 atau asam karbonat ya. Nah, di sini siapa yang bertindak sebagai asam, siapa yang bertindak sebagai basa, H2O-nya atau CO2-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus gambar dulu ikatan kimianya ya antara H2O sama CO2. Ya masih ingat ya, jadi hal H2O itu 1H sama 8O. Berarti 1H itu ya 1, 8O itu berarti 2 sama 6. Nah, karena H2O berarti O-nya 1, H-nya ada 2, benar ya? Seperti ini. Oke, terus H-nya oksigen kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hidrogennya 1, 1. Nah, kemudian nanti dia akan berikatan seperti ini ya. Oke, nah itu dia. Nah, kemudian CO2 itu adalah 6C sama 8O. 6C itu 2 sama 4. Karena dia mintanya CO2 berarti nanti C-nya 1, O-nya ada 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini C itu kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oksigen tuh 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kurang 2, ini kurang 2, ini kurang 4. Oh, berarti dia berikatan rangkap ya, seperti ini ya. Oke, nah sekarang anak-anak, kita atau si Lewis itu memandang asam basa itu dari elektron, kayak gitu ya. Nah, lebih tepatnya elektron yang bebas atau kita kenal dengan PeB ya, pasangan elektron bebas. Ketika si asam asam itu definisinya menurut Lewis adalah dia sesuatu yang menerima PeB, basa yang mendonorkan PeB. Nah, sekarang Pak Budi sederhanakan saja deh kata-katanya jadi seperti ini. Kalau kata Lewis, asam itu menerima PeB. Oh, berarti kalau dia menerima PeB, berarti dia punya PeB. Sorry, berarti dia tidak punya PeB. Ya kan, kalau dia punya ngapain dia nerima? Bener nggak? Ya kan orang menerima sumbangan, ya karena dia nggak punya duit.
ya kan? Tapi kalau mendonorkan sumbangan, mendonorkan uang gitu ya, atau mendonorkan darah, ya berarti dia ada rezeki, ada duit ya kan, atau darahnya melimpah gitu ya, atau kelebihan darah seperti itu ya. Berarti dia punya PEB, benar ya. Jadi dengan kata lain di sini kita patokannya tinggal elektron saja, kayak gitu. Nah, elektron bebas saja. Ketika dia punya PEB seperti ini, ya H2O, maka nanti H2O ini akan bertindak sebagai basa seperti itu ya. Akan bertindak sebagai basa dan ketika dia tidak punya PEB, nanti dia akan seperti ini ya, dia kan nggak punya PEB nih, ya semuanya terikat kan. Dia akan bertindak sebagai asam dan nanti si basa akan mendonorkan PEB ya. Kalau nanti kita belajar kimia organik nih, ini akan menyerang gitu ya, akan atau si PEB, si elektronnya ini akan menyerang apa sih, nempel gitu. Jadi ketika kan mereka kan mau gabung nih, H2O sama CO2 mau gabung kan, H2CO3. Nah, siapa yang ngajakin gabung duluan atau siapa yang menyerang duluan, itu H2O-nya seperti itu ya. Paham ya anak-anak sekalian sampai sini ya. Jadi dia jadi si Lewis ini kan tadi kan Pak Budi bilang nih bahwa Bronsted Lowry itu membuka pikiran kita lebih luas lagi bahwa asam basa itu nggak sesempit H plus sama OH-, ya kan? Nah, karena dia mainnya tuh main hidrogen kan, main H plus kan. Siapa yang ngedonor, siapa yang menerima. Nah, anak-anak, Lewis ini membuka pikiran kita lebih luas lagi dari Bronsted Lowry. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia nggak main spesifik unsur. Kalau ini kan mainnya masih H plus. Ya enggak? Nah, bagaimana kalau dia tidak punya hidrogen? Ya kan? Nah, itu kan nggak bisa dijelaskan sama Bronsted Lowry karena Bronsted Lowry mainannya main hidrogen doang. Nah, kalau unsur nggak punya hidrogen gimana? Contohnya kayak si CO2 gini. CO2 kan nggak punya hidrogen, ya nggak? Nah, dari sinilah si Lewis itu bisa menjelaskan siapapun di sini mau punya hidrogen kayak mau kagak kayak dia itu bisa loh bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa. Kenapa? Karena Lewis itu bermainnya dengan elektron. Nah, kalau kita bermain dengan elektron, atom mana sih yang nggak punya elektron? Pasti dia punya elektron. Bener nggak? Seperti itu. Paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya? Kayak gitu. Oke? Itu teori asam basanya Lewis. Jadi sekarang pikiran kita tuh sudah dibuka ya. Kalau misalnya mungkin ketika SMP kamu udah belajar asam basa gitu ya. Nah, itu cuman berkisar di teori asam basanya si Arrhenius saja misalnya. Nah, sekarang ada teori asam basa yang kedua itu yang lebih luas lagi si Bronsted Lowry. Bener kan? Nah, Bronsted Lowry. Nah, sekarang dibuka lagi pikiran kita lebih luas lagi, yaitu dengan teori asam basanya Lewis ya, bahwa siapapun di sini bisa jadi asam, bisa jadi basa, kayak gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini oh ini, oh ya, oke oke. Oh ini latihan yang ini, oh ya deh, Pak Budi gabungin jadi satu deh. Bapak gabungin jadi satu. Nah, sip. Nomor 2 tadi yang asam basanya si Bronsted Lowry, nomor 3-nya asam basa Lewis ya. Silakan kamu kerjakan. Oke, itu saja yang bisa Pak Budi sampaikan di video ketiga ini. Semoga kamu lebih memahami materi tentang asam basa dan video ini bisa memudahkan kamu untuk belajar. Silakan di-screenshot latihan soalnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.